Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rusmawati Rusli, mahasiswi Universitas Megariski Makassar, jurusan S1 Farmasi. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, definisi farmasi. Yang kedua, sejarah perkembangan farmasi. Dan yang ketiga, pendidikan farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon yang berarti obat atau racun. Jika digunakan secara tepat akan menjadi obat, sedangkan jika digunakan secara tidak tepat akan menjadi racun. Farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, pengolahan, produksi, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Yang kedua, sejarah perkembangan farmasi. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 460 sampai 730 sebelum Masehi. Pada saat itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa satu penyakit, tetapi ia juga mempersiapkan racikan obat, sama halnya dengan seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, problematika dalam pengadaan obat semakin rumit, baik karena formula maupun karena cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang bisa mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick memutuskan dan memerintahkan untuk memisahkan secara resmi antara kedokteran dan farmasi. Berikut adalah tokoh-tokoh farmasi. Yang pertama, Hippocrates. Hippocrates pada abad ke-460 sampai 730 sebelum Masehi merupakan seorang dokter Yunani karena memperkenalkan ilmu farmasi dan ilmu kedokteran secara ilmiah. Hippocrates juga dinobatkan sebagai bapak ilmu kedokteran. Yang kedua, Dioscorides. Dioscorides ini pada abad ke-1 sebelum Masehi merupakan seorang dokter Yunani yang merupakan seorang ahli botani, orang yang pertama menggunakan ilmu tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan yang dikenal sampai saat ini dengan farmakognosi. Yang ketiga, Galen. Galen pada abad ke-130 sampai 200 sebelum Masehi namanya telah diasosiasikan dengan metode peracikannya yang dikenal dengan Galenica. Yang keempat, Philippus. Philippus pada abad 1493 sampai 1541 sebelum Masehi. Philippus adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya sebagai Paracelsus, yang menyiapkan bahan obat kimia yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah bahan zat kimia secara internal. Ketiga, pendidikan farmasi. Yang pertama, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan dengan masa pendidikan selama 3 tahun. Yang kedua, D3 atau Diploma 3 dengan masa pendidikan selama 3 tahun dengan gelar AMD Farm atau Ahli Media Farmasi. Yang ketiga, S1 atau Strata 1 dengan masa pendidikan selama 4 tahun dengan gelar SSI Sarjana Sains atau S-Pharm Sarjana Farmasi. Yang keempat, profesi apoteker dengan masa pendidikan selama 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang kelima, S2 atau Strata 2 dengan masa pendidikan selama 2 tahun dengan gelar Magister Sains atau MSI. Yang keenam, program doktor dengan masa pendidikan selama 3 tahun dengan gelar doktor. Demikianlah video singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.